Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Yesus dan Isa. Dan Yesus yang saya kenal adalah Sang Firman yang menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia, dia memiliki 3 jabatan utama, yaitu raja dari keturunan Daud, Yehuda, dan sebagai nabi. Musa adalah tipologi nabi untuk Yesus, dan juga sebagai imam sebagai penggenapan untuk Melkisedek. Dalam kemanusiaannya dia memiliki 3 jabatan. Lalu menjadi pertanyaan, siapa Yesus? Ini sangat penting. Menurut kesaksian Yesus bahwa Yesus datang dari surga. Di mana ayat itu? Di dalam Yohanes 6 ayat 38 dan Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42, 23 dan Yohanes 16 ayat 28. Dia berkata bahwa dia datang dari surga. Dengan demikian inilah yang membedakan Yesus dengan para nabi. Para nabi adalah manusia biasa yang dipanggil menjadi utusan, sedangkan Yesus adalah utusan dari surga. Dia sendiri berkata bahwa dia keluar dari Bapa dan datang menjadi manusia, dan dalam kemanusiaan dia menjadi utusan Bapanya. Dia bukan utusan dewa atau utusan Tuhan yang lain, tetapi dia utusan Bapanya, yaitu Adonai Elohim. Nah, jadi ketika kita bicara Yesus, maka kita harus bicara Alkitab, tidak bisa bicara dari Quran. Tapi kalau kita bicara Isa, maka harus berangkat dari Quran. Lalu siapa ibu Yesus? Menurut kesaksian dalam Injil bahwa ibu Yesus adalah Maria, dan Maria adalah seorang wanita perawan. Dan kenapa Yesus lahir dari seorang wanita yang perawan, bukan dari laki-laki tapi dari garis keturunan wanita? Ini merupakan penggenapan nubuat dalam Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7 ayat 14, dan juga di dalam Matius 1, Matius 2 dan seterusnya. Ini dari Matius menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian dan kitab Yesaya. Di dalam Yesaya dia menggunakan sebagai wanita, seorang wanita muda. Di dalam bahasa Inggris juga digunakan seorang virgin, dan dia adalah seorang wanita perawan, digunakan dalam bahasa Indonesia adalah seorang wanita perawan. Jadi Yesus lahir tanpa ayah, tanpa bapa. Bukan karena dia lahir tanpa ayah, tanpa bapa lalu kami jadikan dia Tuhan, tapi karena dia Tuhan, Sang Firman hadir ke dunia tidak mungkin melalui hubungan seks, tidak mungkin melalui hubungan melalui diciptakan. Karena itu dia lahir tanpa ayah, bukan dari sel sperma maupun bukan juga dari sel telur. Dia adalah Sang Ilahi itu sendiri, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaan dia sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Dan nanti ada mungkin pertanyaan, nanti ayat-ayatnya saya akan sampaikan, dan semuanya itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, karena itu menjadi pertanyaan, apakah Yesus sama dengan Isa? Maka jawaban saya, Yesus tidak sama dengan Isa. Mungkin ada cerita-cerita yang mirip, ya bisa saja cerita itu dimiripkan. Tapi kalau kita berangkat bahwa kalau Yesus adalah mamanya, Yesus adalah Maria, habis, bro. Oke, siap. Maaf. Terima kasih. Silakan Uni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya pakai Al-Qur'an. Oke, teman-teman, saya akan menunjukkan Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang nabi utusan. Dia mengajak kepada jalan yang lurus, ada dalam surah Maryam ayat 36. Saya tunjukkan ya. Di sini bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Jadi Nabi Isa di sini adalah mengatakan bahwa saya ini punya Tuhan, dengan diksi sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Artinya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mengajak manusia untuk menyembah kepada Tuhan pencipta alam, yang mana Tuhan pencipta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Oke, saya sudah bacakan. Oke,
Dan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah manusia, walaupun dia lahir dengan cara yang mukjizat sebagaimana lahirnya Nabi Adam alaihissalam. Karena kalau seandainya Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah, ya Tuhan juga pernah sebelumnya menghadirkan manusia tanpa seorang ayah dan ibu. Lalu apa anehnya kalau Tuhan bisa menghadirkan seorang manusia tanpa ayah? Ya, tanpa ayah ibu aja manusia bisa lahir, bisa hadir, kan begitu. Kemudian kalau kita lihat menyembah kepada Nabi Isa termasuk perbuatan yang melampaui batas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah, saya tunjukkan dalilnya di Al-Qur'anul Karim. An-Nisa ayat 171, ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya. Jadi kalau merujuk kepada ini, penekanan di sini diciptakan karena memang makna dari kalimatullah adalah kalimat milik Allah. Allah menciptakan manusia dengan berkata kun. Kata kun itu adalah kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia kalimat adalah kumpulan kata, padahal makna aslinya adalah kata. Bahasa Indonesia mengambil bahasa Arab kemudian merubah maknanya. Sejatinya kata kalimat berasal dari bahasa Indonesia yang artinya adalah kata. Jadi ketika Allah berkata kun, maka apapun yang Allah kehendaki itu bisa terjadi. Jadi di sini Allah mengatakan bahwa yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Artinya di sini Allah mengatakan bahwa melampaui bataslah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, kami percaya umat Islam bahwa nama Isa itu bukan nama Arab tapi bahasa yang diarabkan, karena kami percaya setiap Rasul dan Nabi itu memiliki nama sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah masalahnya adalah sekarang apakah sama Isa dengan Yesus? Ya, kita lihat saja. Banyak para scholar Kristen sendiri mengatakan mereka sepakat, ini harus diakui ya, kalian nggak boleh hipokrit. Tidak semua scholar Kristen mengatakan Isa dan Yesus sama. Tidak semua scholar Kristen mengatakan Isa dan Yesus itu beda. Tidak semua orang Islam mengatakan Isa dan Yesus sama. Tidak semua orang Islam mengatakan mereka berbeda. Kalau kita dari sudut pandang mana, maka kita akan bicara dari proposisi apa yang kita bahas. Dari segi nama Yesus bukan Yesus, namanya adalah Yesua. Bahasa Aramaiknya adalah Isowa Masaha. Dialek Arabnya adalah Isa. Lalu ada masalah apa? Mari kita bahas. Betul, saya akui, kalau yang dimaksud adalah seorang yang mengajarkan ajaran menyembah kepada satu Tuhan, anak Maria itu adalah entitas yang sama dengan yang kami akui sebagai Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih. Silakan Uni, dalam waktu 2 menit kasih pertanyaan kepada Darus Puli. Oke, saya mau Anda menjelaskan kepada saya siapa Yesus menurut dirinya, dan mari kita lihat apa perbedaan pernyataan Yesus tentang dirinya dengan Al-Quran. Silakan. Oke, siapa Yesus menurut Yesus? Maka ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus berkata bahwa Dia adalah kebenaran, Dia adalah kebenaran dan Dia adalah kehidupan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dimulai dari akulah jalan, tapi tidak sampai di jalan, tapi Dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Tidak ada manusia yang benar di dunia. Kebenaran itu ada merupakan satu entitas Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran. Dia tidak perlu mengatakan akulah Tuhan. Tapi ketika dia mengatakan akulah kebenaran, itu menunjukkan entitas sebagai Tuhan. Dan dia berkata bahwa akulah kehidupan. Tidak ada manusia yang memiliki kehidupan di dunia selain Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah kehidupan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang, tidak ada manusia yang memiliki terang di dunia ini selain Yesus. Tidak ada manusia. Dan Yesus berkata, akulah terang. Ini merupakan sebuah gambaran sifat Sang Ilahi. Tidak ada manusia yang memiliki terang selain manusia itu ada terang yang diberikan kepada manusia dari Tuhan. Sedangkan Yesus dia mengatakan, aku terang dunia. Kalau saya pinjam dari bahasa teman sebelah, An-Nur, cahaya, ya bisa saja mungkin Anda berkata bahwa itu beda, ya silakan. Tapi saya mencoba untuk menyatakan bahwa An-Nur itu cahaya. Yesus mengatakan akulah terang dunia. Ini dia sendiri mengatakan bahwa akulah terang dunia, dan dia berkata aku turun dari surga. Mungkin dalam pemahaman Muslim bahwa Nabi Daud turun dari Adam turun dari surga. Tetapi ingat, dia turun dari surga kenapa? Dia berbuat dosa dan dia mati di dunia dan tidak kembali lagi ke surga. Tetapi Yesus turun dari surga dan kembali ke surga. Sehingga itu menunjukkan bahwa dia utusan dari surga, bukan utusan dari manusia, utusan manusia biasa. Itu perkataan Yesus sendiri. Nanti saya akan buka di dalam firman, di dalam
Yesus berkata bahwa dia adalah firman Tuhan. Di mana? Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia berkata dia adalah firman Tuhan. Ini koneksi hubungannya dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan juga ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 firman itu menjadi manusia. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, akulah firman yang hidup dan yang maha kuasa. Dan yang berikut Yesus berkata bahwa dia memiliki kehidupan. Tadi saya sudah sampaikan. Untuk sementara itu jawaban saya. Oke. Banyak. 3 menit ya jawabannya. Mungkin Ya. Unirifa ada tanggapan dari hasil ini tanggapi sebelum aja. Baris Bowling menjawab lagi. Silakan. Ya. Oke, tadi Bang Darius menjawab 3 poin ya. Saya akan bahas 3 poin nih. Pertama adalah saya bertanya siapa Yesus menurut Yesus, apa perbedaannya dengan Al-Quran. Lalu Bang Bowling membawa dia adalah kebenaran loh. Tidak ada umat Islam yang mengatakan dia pendusta, dia pembohong. Tidak, justru dia kebenaran. Nabi yang benar, ajarannya benar, dan dia adalah hidup. Ya namanya Nabi mengajarkan manusia bagaimana supaya hidup benar, supaya bisa dapat kehidupan yang kekal. Ya kami percaya nggak ada bantahan terkait ayat itu. Kalau tapi Bang Bowling bilang, ya mana ada manusia yang bisa mengaku bahwa aku adalah kebenaran dan hidup. Ya jangankan lebih itu. Keluaran pasal 3 ayat 14 nih ya. Keluaran pasal 3 ayat 14 akan dibuka RK. Ini lebih hebat daripada Yesus. Kalau Yesus cuma bilang kalau dia adalah aku adalah jalan dan kebenaran, jalan doang bukan tujuan. Hebat Musa dong. Musa bahkan lidahnya disuruh Tuhan untuk berkata apa? Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Bahkan Musa loh diperintahkan mengaku bahwa dia akulah aku, pakai lisannya Musa. Jadi kalau Yesus berkata aku adalah terang dunia, bahkan kalau ada Yesus berkata akulah Tuhan, tetap aja dia bukan Tuhan karena dia menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan diletakkan dalam bibirnya menurut Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi itu memang firman Tuhan diletakkan dalam bibirnya. Maka ketika Musa berkata akulah aku yang telah mengutus aku, itu firman Tuhan yang dia bacakan. Sama ketika Yesus berkata akulah Alfa Omega, sama aja karena Yesus berkata segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi ketika Tuhan berfirman, mereka hanya penyampai firman. Dan memang Yesus adalah nabi dan itu diakui juga dalam kitab kalian. Lalu Bang Bowling menjelaskan kembali bahwa Yesus itu dari surga loh. Lucifer juga dari surga Bang, ya dari surga. Bahkan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kalian bukan dari dunia ini, aku memilih kalian, bla bla. Itu istilah-istilah yang digunakan Yesus juga untuk muridnya. Nah kemudian bagaimana dengan Yesus terang dunia? Loh murid-murid Yesus juga terang dunia. Baca Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Karena bukan cuma Yesus terang dunia. Matius 5:14, kamu adalah terang dunia. Gimana sih Bang? Ya itu sorry. Saya bertanya siapa Yesus menurut dirinya, ada perbedaan dengan Al-Quran nggak? Sejauh ini saya lihat semua pernyataan Yesus tentang dirinya nggak ada perbedaan dengan Al-Quran. Kami mengimani apa yang dia katakan. Yang aneh adalah ketika dia adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, itu kalian dapat dari mana? Itu ketika dia berkata akulah firman yang menjelma jadi manusia, itu dari mana? Karena kalian dapat itu dari kitab Yohanes yang bukan pernyataan Yesus. Nah kemudian siapa yang menginginkan Yesus menjadi manusia? Mungkin itu pertanyaan selanjutnya, silakan dijawab. Siapa yang menginginkan Yesus jadi manusia? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pak Darius silakan memberikan pertanyaan balik. Satu pertanyaan terakhir, tapi ada hal penting yang perlu saya tanggapi. Oke, Pak Darius memberikan pertanyaan kepada Unirifa lalu menanggapi, silakan. 3 menit. Oke, baik. Bagaimana Uni bisa menjelaskan bahwa siapa Maryam sebenarnya? Maryam ini yang dimaksudkan adalah memang benar saudara kandung dari Harun atau ada Maryam yang lain? Karena menurut surat Maryam 19 ayat 28 dikatakan Maryam itu saudara Harun, ya. Dan di dalam surat At-Tahrim di dalam ayat 12 dikatakan bahwa Maryam itu ayahnya Imran. Jadi Harun, Musa ini memiliki ayah yaitu namanya Imran. Dan di dalam At-Tahrim itu dikatakan ayat 12 dikatakan bahwa ayah dari Maryam ini adalah Imran. Dan di dalam surat 19 ayat 28 juga dikatakan bahwa saudara Maryam adalah Harun. Menjadi pertanyaan, Harun ini apakah Harun saudara dari Musa itu sendiri, saudara kandung, atau ada orang yang sama seperti Musa dan juga kebetulan ayahnya sama? Kalau memang ini sama, tidak mungkin dia melahirkan Yesus, kan jarak waktunya sangat jauh, sekira 600 lebih ya. Dalam Kristen 1000 jarak antara Musa dengan Yesus itu 1000 lebih. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah, karena dalam catatan Bilangan 20 ayat 1 Maryam itu sudah meninggal, dia tidak sampai di tanah Kanaan. Lalu bagaimana dia bisa menjadi ibu dari Yesus? Makanya apakah itu sama yang informasi yang disampaikan oleh kitab Taurat bahwa Maryam adalah saudara kandung dari Harun dengan Musa, atau
Maryam yang lain. Tolong diberikan tanggapan dan juga jawaban saya tentang tadi pertanyaan, siapa yang menyuruh Yesus menjadi manusia? Tidak ada yang menyuruh Yesus jadi manusia. Keinginan Yesus menjadi manusia adalah kemauan Yesus sendiri. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar akan dunia Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam juga Matius 20 ayat 28 dikatakan bahwa sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan tebusan buat banyak orang. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus sebagai manusia itu bukan keinginan manusia, tapi keinginan Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kasihnya kepada manusia. Kalau tanpa anugerah Tuhan maka kehidupan manusia, kerohanian manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saya kira itu jawaban dan pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, silakan Uni tanggapin. Oke, saya mengatakan bahwa tidak ada ulama yang mengatakan bahwa Harun itu Maryam ibunya Nabi Isa itu adalah saudara kandung adik-beradik Harun. Tidak ada. Tapi dalam perspektif agama yang namanya saudara, baik Kristen Islam itu menggunakan diksi-diksi yang sama. Kata saudara itu tidak mesti harus kandung. Itu harus dipahami. Mana datanya? Dalam Islam sendiri pernah suatu orang bertanya kepada Rasulullah bagaimana dengan masalah Ukhta Harun. Jawaban Rasulullah adalah bukankah banyak orang yang menggunakan nama yang sama, kayak nama Yusuf istrinya Maria. Yang menjadi aneh adalah ketika kalian mengklaim, ini saya kritis ini, ketika kalian mengklaim bahwa ibundanya Yesus itu ayahnya adalah ini dan itu. Coba kalian buka silsilah Yesus kedua ayat, silakan buka RK. Di dalam Lukas pasal berapa itu? Matius 1:1 ya, tentang silsilah Yesus. Buka aja dua-duanya. Buka aja dua-duanya. Pasal 3:23 tuh buka. Ya, ayat mana yang menjadi pertanyaan? Ya ketika klaim bahwa yang mana ibu bapaknya Maria, kan itu pertanyaannya. Saya juga mau bertanya nih, dalam kitab kalian memang jelas bapaknya Maria siapa? Coba baca silsilahnya Yesus. Itu aja udah. Saya tuh tidak mau mentafsir, baca aja eksplisit ayatnya. Iya, di sini tidak dikatakan ada mamanya Maria karena dalam tradisi Yahudi tidak disebut seorang wanita tidak masuk di dalam. Oke, berarti Anda mau mengakui bahwa dua silsilah itu bukanlah merujuk kepada Maria. Simple. Kita akui sudah close. Itu aja. Dua silsilah mana? Ya, di antara silsilah itu mana yang adalah ayahnya Maria? Mana yang merujuk kepada silsilah Maria? Silsilah itu berbeda. Kamu lihat itu bapaknya Yusuf itu berbeda. Yang satu adalah Eli, yang satu lagi apa itu? Coba saya tanya, mana di antara orang dua itu buka dulu silsilahnya RK biar enak. Biar enak kita. Oke. Di situ siapa? Bapaknya Yosef di situ siapa? Silsilahnya. Bapaknya Yosef terakhir ya, atau mana? Coba lihat di dalam Matius bapak Yosef siapa? Nah, Yakub di situ kan? Berarti bapak Yusuf Yakub kan? Oke, lihat di dalam kitab lainnya, dalam kitab Lukas, siapa bapak Yakub di situ? Ayat berapa? Di dalam kitab Lukas kalian tentang silsilah, masa kalian aduh RK cari sini, masa nggak tahu sih silsilah, kan ada dua silsilah di situ. Masa Lukas saya sama cari Matius. lagu ini. Di kitab Lukas pasal 23 apa? Nah, satu Yusuf bapaknya Eli, yang satu Yusuf bapaknya Yakub. Ini yang benar yang mana nih? Katanya ada salah satu bapak Maria nih. Nah, jadi ini dalam kitab kalian pun secara eksplisit tertulis juga ada kerancuan gitu loh. Mana yang benar antara bapak Yusuf, si Eli atau si Yakub? Atau jangan-jangan Eli Yakub ini orang yang sama nih. Tapi kok sampai Salomo Manatan kok beda nanti nih? Nah, silsilah yang sedang tertulis di kitab kalian saja yang eksplisit itu aja ada kerancuan. Mana yang benar? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kalian mempertanyakan siapa Maria itu yang mana? Oke, saya jawab. Kami di Al-Quran tidak dituliskan silsilah-silsilah seperti yang di kitab kalian. Tapi dijelaskan bahwa Nabi Musa itu timelinenya dengan Nabi Isa berbeda. Saya tunjukin contohnya. Tidak semua saudara itu merujuk kepada saudara kandung. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, aku sangat merindukan saudaraku. Lalu sahabat berkata, bukankah kami saudaramu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Bukan. Kalian sahabatku, saudaraku adalah mereka yang belum pernah bertemu aku tapi mendengarkan apa yang aku sampaikan. Ternyata Yesus juga bilang begitu. Coba dilihat dalam Matius pasal 12 ayat 48 RK. Ya. Ini silsilah dalam Matius. Ya. Saya kira tidak perlu saya baca semuanya, waktunya habis nanti. Ya, nggak pertanyaannya mana yang betul bapak Yusuf siapa sebenarnya, Yakub atau Eli, itu aja. Oke. Saya kembalikan
Sabar Pak Nah, Darius. karena gini, karena doktrin Kristen Ya. mengatakan salah satunya adalah bapaknya Bunda Maria, kan begitu. Nah, Waktunya sekarang sudah habis ini. nanti jawab. Enggak, maksudnya Oke. ini dong. Saya menjelaskan bahwa saudara tadi itu di Matius 12 ayat 48. Nanti Biar dijelaskan saya tuh. Yesus kembalikan lagi. mengatakan, "Mana saudaraku?" Yesus mengatakan, "Saudaraku yang mendengar firman Tuhan." Jadi ya wajar kalau seandainya Maria dikatakan Ukhta Harun, saudarinya Harun, Ya, karena dia saya mendengarkan firman waktunya. Tuhan. Thank you. Oke, Pak Darius silakan menyangga jawaban dari pertanyaannya Pak Darius kepada Uniriva. Ini haknya Pak Darius dan juga menjawab, silakan. Saya kasih waktu 3 Oke. menit. Habis itu kita mulai dari 5 menit lagi. Silsilah Matius tentu itu dari silsilah dari kerajaan, makanya di dalam Matius 1 ayat 7 dari Daud lanjut ke Salomo. Tetapi kalau kita lihat di Lukas dari Daud ke Nathan, Nathan itu bukan dia mewarisi kerajaan, yang mewarisi kerajaan itu yaitu Salomo. Sehingga di dalam Matius 1 ayat 7 itu ayat 6 dan 7 dari Daud langsung ke Salomo. Sedangkan di dalam Lukas dari Daud langsung ke Nathan. Yang menjadi pertanyaan siapa yang benar? Di kitab ini kitab Matius ini menceritakan silsilah Yusuf dari kerajaan, mulai dari Salomo. Sedangkan di dalam kitab Lukas itu sebenarnya itu riwayat keluarga dari Maria. Tetapi kenapa Maria tidak tercatat? Karena di dalam tradisi Yahudi perempuan tidak dimasukkan di dalam silsilah laki-laki. Di dalam Talmud dan saya pernah dengar ceramah dari Bambang Nursena bahwa di dalam Talmud ayah dari Maria itu Eli, dan Eli itu tercatat di dalam kitab Lukas ini. Kenapa Yusuf menjadi anak dari Imam Lewi? Lewi ini kemungkinan menantunya Imam Lewi, karena Lewi tidak punya anak laki-laki. Menantu ini dijadikan sebagai masuk di dalam garis keturunan Lewi yang dikatakan sebagai suami dari Maria itu. Kalau Maria itu kan dia tidak bisa masuk dalam silsilah garis keturunan laki-laki karena dia dalam sistem Yahudi seperti itu. Itu yang kedua. Itu yang pertama, dan yang kedua dalam perkawinan orang Yahudi menurut Ulangan 25 ayat 5 dan 10 ada pernikahan ipar. Jadi ada kakak saya punya saudara istri, kalau dia tidak punya anak, kakak saya meninggal, lalu istrinya tidak punya anak, maka saya boleh menikah dengan dia punya istri untuk menurunkan keturunannya. Jadi anak laki-laki yang pertama itu akan mewarisi keturunan dari kakak saya yang meninggal. Jadi ada dikatakan oleh Martin Luther dan juga beberapa bapak pekerja mengatakan bahwa kemungkinan kakek dari Yusuf ini dia menikah sama Maria, istri dari Imam Eli. Imam Eli ini meninggal lalu tidak mempunyai keturunan, jadi menikah dengan istrinya Imam Eli, lalu Yusuf ini dijadikan adopsi sebagai anak angkat. Karena di dalam tradisi Yahudi menikah itu sesuku dengan sesuku, tidak bisa menikah dengan orang luar suku dari Yehuda. Suku Yehuda menikah sama orang Yehuda, orang Lewi menikah sama orang Lewi. Nah itu secara data tidak secara terperinci dijelaskan, tetapi para bapak kerja memungkinkan bahwa ada perkawinan ipar yang terjadi sehingga ini Yusuf dia masuk dalam daftar keturunan dari Imam Eli. Oke, Tetapi menurut waktunya habis. Oke, siap. Oke, saya kasih waktu 5 menit kepada Uniriva untuk menanggapi, nanti Bang Darius nanggapin 5 menit lagi. Iya, Silakan, Uniriva. jadi kenapa saya katakan bahkan yang tertulis di kitab kalian sendiri itu rancu. Penjelasan Anda tadi mengutip Talmud. Lalu apakah Anda menerima semua isi Talmud? Wah, bahaya sekali. Woi fans MU ngomong dong, senggol dong gitu. Kalau Anda percaya semua isi Talmud, itu akan berkontradiksi dengan iman Kristen. Artinya kalian mengambil satu yang menguntungkan buat kalian terima tuh dalam Talmud. Lalu kalian buang semuanya yang berbeda dengan iman kalian. Pertanyaan saya tadi kan belum dijawab tuh. Siapa yang berkehendak Yesus jadi manusia? Yang menginginkan Yesus jadi manusia siapa sih? Kan itu. Saya masih menjawab tentang Ukhta Harun ini. Teman-teman, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-27, sesungguhnya orang-orang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Apakah mereka adik-beradik kandung? Ya tidak. Ini istilah yang digunakan dalam Al-Quran. Jadi hal yang biasa kalau ada Ukhta Harun, saudara Harun, what the problem? Karena ini hal yang biasa. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Hud ya ayat ke-65, dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka. Apakah yang diutus dari kaum Ad itu adalah kandung sama mereka? Ya enggak. Bahkan tadi saya tunjukkan Bible-nya
di mana Yesus berkata, "Mana saudaraku?" Inilah nih Matius 12 ayat 48 ya. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku? Siapa yang mendengarkan firman Tuhan?" Jadi kalau Anda dibilang saudaranya Yesus, boleh-boleh saja kalau Anda mendengarkan firman Tuhan. So what the problem? Kalau seandainya Yesus itu adalah saudaranya orang Kristen, misal Nabi Muhammad saudaranya kami umat Islam, dan bahkan Maria adalah saudarinya Harun karena dia adalah Imam Lewi. So what's the problem? Gak ada problemnya kali gitu ya. Nah, yang menariknya adalah ketika kalian percaya bahwa Uniriva di silsilah Yesus dan Maaf Matius, Uni, Lukas. saya potong, saya mute waktunya, noise. Yang aneh adalah ketika di kitab kalian mengaku bahwa Maria itu tidak bisa ada silsilahnya, sementara Yesus anak Maria bukan anak Yusuf. Dalam tradisi Yahudi tidak boleh namanya silsilah itu dari mamanya, sementara Yesus tidak punya bapak. Kok bisa-bisanya kalian terima kebohongan publik yang mengatakan Yesus itu sampai nasabnya dari bapak tirinya? Apa ini? Siapa Yesus menurut kalian? Kalian percaya Yesus menurut pengarang kitab kalian, pengarang Matius dan Lukas, punya nasab sampai ke bapak. Kata Darius, doktrinnya yang dijelaskan Bang Darius membantah isi kitab sucinya bahwa Yesus punya silsilah sampai ke Daud. Karena Maria itu tidak layak punya silsilah. Dalam istilah orang Yahudi, tak boleh perempuan punya silsilah. Makanya Bani Israel itu 13 orang anaknya, tapi yang disebut Bani Israel cuma 12 orang. Kemana Dina? Kenapa Dina tidak disebut? Karena Dina perempuan. Nah, jadi artinya justru kalian yang saya ragu dengan pernyataan siapa Yesus menurut kitab kalian, karena pernyataan tentang Yesus yang punya silsilah adalah kebohongan publik. Makin seru nih. Kenapa? Karena menurut anggapan orang Yesus adalah anak Yusuf. Ternyata benar tidak anak Yusuf? Tidak. Anggapan orang iya, anggapan orang dimasukkan ke dalam kitab suci menjadilah firman Tuhan. Gimana saya mau percaya Yesus yang benar itu sesuai dengan omongan kalian Matius, Markus, Lukas? Maka kami umat Islam diberitahukan bahwa Isa atau Yesus atau Yesua adalah seorang nabi, utusan Tuhan, rasul, bukan Tuhan. Karena memang secara eksplisit dalam kitab kalian Yesus tidak pernah mengaku dirinya pencipta langit dan bumi. Itu perbedaan kita tentang siapa Yesus dan Isa. Tentang dia nabi kita tidak berbeda, tentang dia utusan kita tidak berbeda, tentang dia manusia kita tidak berbeda, tentang dia menyampaikan firman Tuhan kita tidak berbeda. Dia mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan tidak berbeda kita, yang mengajarkan bahwa aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, sama diksinya dengan ketika Nabi Isa berkata, "Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku." Artinya Yesus dan Isa sama-sama punya Tuhan, berdoa kepada satu Tuhan, lahir dari seorang perempuan yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, yaitu perawan. Yang namanya perawan gak punya laki, ya gak ada itu namanya perawan punya laki. Ya perawan yang gak perawan aja kali. Justru kitab kalian yang menerasikan bahwa Maria itu punya laki ketika dia dikatakan perawan. Siapa yang bisa memastikan Maria dengan Yusuf di dalam kitab kalian tidak pernah berhubungan badan? Emang ada yang lihat? Roh Kudus yang ngasih tahu. Sempat-sempatnya Roh Kudus melihat itu. Inilah saya tidak percaya bagaimana perspektif Yesus dalam kitab kalian. Maka kami ambil kebenarannya dari Al-Quranul Karim, karena banyak sekali kesalahan anakronisme yang terjadi dalam kitab kalian penyampaiannya tentang Yesus. So Isa dan Yesus itu, ya saya katakan ada perbedaannya dengan kitab kalian. Yesus dalam kitab kalian dinarasikan seorang yang temperamen, seorang yang pemarah, ngacak-ngacak tempat orang jualan, mengutuk pohon ara, dan dinarasikan sebagai orang yang labil, tidak konsisten. Saya bisa tunjukkan itu. Sebagai Tuhan pun dia dikatakan tidak. Jadi kami tidak percaya tuduhan-tuduhan terhadap Yesus ini. Maka di dalam Al-Quran, ketika kami dinarasikan oleh Al-Quran, dia nabi, dia utusan, bantah itu habis dengan kitab kalian. Yang kita perbantahkan adalah Yesus sebagai Tuhan. Waktunya habis. Oke, teman-teman, saya di sini hanya sebatas moderator. Saya tidak membela Pak Darius, saya juga tidak membela Uniriva. Silakan Pak Darius, waktu 5 menit untuk menanggapi Uniriva. Silakan. Oke, yang pertama, Yesus disebut Tuhan bukan karena manusia yang mengatakan dia Tuhan. Memang di dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6 itu disebut juga sebagai Tuhan. Sebuah tunas Daud, saya akan baca ya. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud
ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan ia akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zaman ayat 6, dalam zaman Yehuda akan dibedakan dan Israel dan hidup dengan tentram. Ayat berapa? Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan adil. Jadi Yesus sudah dibuatkan bahwa tunas Daud yang akan datang ini namanya disebut sebagai Tuhan keadilan. Nah, kita konfirmasi dengan pengakuan Yesus. Apakah dia tunas Daud atau tidak ya? Di dalam kita lihat di dalam kitab Wahyu 22 ayat 16, ayat 13. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepada bagi jemaatku. Aku adalah tunas yang keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini pernyataan Yesus mengatakan bahwa dia adalah tunas. Nah, kata tunas ini disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa tunas ini disebut sebagai Tuhan yang adil. Jadi sebelum Yesus dia datang, dia sudah dibuatkan bahwa dia sebagai Tuhan yang adil yang akan datang. Bukan kami yang memberikan dia Tuhan. Kalau Isa disebut bukan Tuhan, ya dia bukan Tuhan. Isa kalau disebut bukan raja, ya dia bukan raja. Lalu apakah dengan demikian menggugurkan pernyataan Alkitab? Enggak, memang Alkitab mengatakan bahwa dia itu disebut sebagai Tuhan. Sebelum dia lahir, Alkitab sudah menubuatkan bahwa tunas Daud yang akan datang itu disebut sebagai Tuhan. Dan siapa tunas Daud? Yesus memberikan konfirmasi di dalam Wahyu 22 ayat 16 bahwa dia adalah tunas Daud. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Ada satu kalimat penting, kalimat Yesus yang sangat penting. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Mungkin teman-teman tahu kenapa bendera Yahudi sebagai lambangnya bintang Daud. Itu simbol dari Mesias. Supaya teman-teman tahu, Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Dan bintang Daud itu simbol dari Mesias, bukan simbol Daud. Sudah, itu raja bintang Daud yang dijanjikan oleh Tuhan atas sang Mesias itu. Nah, ini teman-teman perlu tahu bahwa bintang Daud itu merupakan simbol dari Yesus atau simbol Mesias. Dan kalau tadi Uni Ripa meragukan bahwa menurut ya, karena Lukas ini kan dia mencari data, bahwa dia mencari informasi bagaimana pendapat orang tentang Yesus, maka dia mengumpulkan menurut orang Yesus anak Eli, anak ini. Kenapa dia mencari informasi? Tentu juga informasi yang kredibel. Tentu bukan karena dia karang-karang sendiri. Karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 23 mengatakan bahwa setiap para nabi itu menuliskan kitab suci itu atas dorongan Roh Kudus. Dia tidak mungkin atas dasar inisiatif sendiri. Tapi kalaupun ada kesalahan is human error lah, itu sebagai manusia pasti dalam penulisan itu pasti ada kesalahan atau persalinan data atau kesalahan penulis itu pasti ada dalam terjemahan sudah berulang kali. Tetapi kami sebagai orang kita meyakini dan mengimani bahwa Alkitab kami ini adalah Alkitab satu-satunya firman Tuhan, tidak perlu membutuhkan kitab lain untuk menjelaskan. Wah, banyak cerita, bahkan ceritanya aneh-aneh. Tetapi kalau teman-teman dari seberang masih butuh Alkitab untuk menjelaskan pendapat, ini kita bedanya di situ. Kalau kami tidak perlu membutuhkan kitab lain untuk menjelaskan kitab kami. Tapi kalau teman-teman yang lain, teman-teman Muslim, contohnya masih pakai Alkitab untuk menguatkan pernyataan-pernyataan Quran. Dan ada banyak hal. Oke. Diskusi sama saya, bukan dengan teman-teman yang lain, sama saya. Oke, ada banyak hal yang tidak dicatat di dalam Quran tapi dicatat oleh Alkitab. Contohnya apa? Istri Adam siapa? Al-Quran tidak mencatat, tapi Alkitab mencatat, ya. Katanya Al-Quran itu sempurna, tetapi nyatanya ada banyak hal yang Al-Quran tidak dicatat tapi dicatat oleh Alkitab. Dan itu fakta. Oke. Waktunya masih ada? 5 detik. Oh, 5 detik. Oh, terima kasih. Oke, yang pertama jangan keluar dari topik. Ya. Saya minta tolong jangan melebar. Kita kembali pada topik tentang ke topik Isa aja. dan Yesus ya. Ya. Apakah Jangan Isa dan melebar. Yesus ini sama Karena nanti atau kalau tidak? kita bahas itu nanti Ya. ada topik baru, nanti saya bawa justru bahaya nanti Bang Darius ya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Saya mau tanya, saya konfirmasi dulu deh sama Bang Darius. Kalau Bang Darius bilang
Saya sebagai Kristen percaya bla bla, itu kunci rapat-rapat dalam kotak dogma, dan jangan biarkan saya pegang dan sentuh itu, Bang. Saya tidak peduli itu. Anda mau percaya ke kitab Anda sempurna ke apa ke, itu bukan urusan saya. Saya mau Anda konfirmasi tentang ini. Saya baca nih Lukas pasal 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, dia anak Yusuf bukan, Bang? Dia anak Yusuf karena Yusuf adalah tunangan dari Maria. Berarti dia anak Yusuf. Dia anak Yusuf dalam panggilannya. Oke, berarti bukan Karena anak Tuhan tidak ya, mungkin anak Yusuf. Tuhan lahir lewat hubungan laki-laki dan perempuan. Enggak, saya tanya, ini menurut anggapan Iya. orang dia anak Yusuf. Dia anak Yusuf enggak? Bukan anak kandung, tapi dia anak Allah. Ya Anak udah, Allah. berarti yang salah siapa nih? Penulis kitab Lukas atau yang memberikan Tidak ada yang anggapan? salah, tidak ada yang salah. Loh, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. Benar nggak dia anak Yusuf? Dia anak Yusuf karena dia karena Saya tanya, dia anak Yusuf nggak sih? Udah, dia anak Yusuf nggak? Kan tadi Uni sendiri ngomong seseorang dikatakan anak tidak harus ada. Nah, di sini hubungan kalau biologis, memang tapi dia hubungan bukan saudara. anak dalam Kan biologis, tadi Uni ngapain sendiri dia bilang punya nas? begitu. Oke, sepakat. Kalau abang Iya. sepakat bahwa ini bukan anak dalam makna kandung, kenapa dia punya nasab sampai ke bapak keluarganya Yusuf? Apa kaitannya dengan keluarga Yusuf? Kan tadi saya sudah bilang. Nah, Maria oke, saya tutup itu- poin. Tunggu dulu. Saya kasih poin. Ini waktu saya cuma konfirmasi. Silakan Unip ambil waktunya 5 menit. Beginilah silakan. sulit sekali menjelaskan. Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf. Padahal dia bukan anak Yusuf. Loh, Uni kan maksudnya kan anak bukan berarti anak kandung. Ya udah, kalau dia bukan anak kandung Yusuf, maka dia tidak berhak punya silsilah sampai keluarga Yusuf. Berarti silsilah dalam Lukas itu tipu-tipu semua. Bohong semua. Karena loh, Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. karena dia tidak berhak punya nasab sampai ke bapaknya Yusuf. Karena itu bapak tiri, bukan bapak kandung. Anda yang bilang. Maka silsilah yang sampai kemana ini, anak Matat, anak Lewi, ini bohong semua. Karena dia tidak berhak punya darah dari Yusuf. Karena dia bukan darah dari Yusuf. Sesimpel itu. Nah, kemudian tadi apa yang Anda katakan itu? Anda bawa dalil mana tadi? Yeremia pasal 23. Tolong baca benar-benar ya, karena kemarin Anda sempat baca juga nggak sampai selesai tentang nubuatan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Kapan Yesus memerintah sebagai raja bijaksana di Yerusalem? Satu ya. Itu kan raja di kerajaan surga, Uni. What? Di sini tertulisnya, ia akan memerintah sebagai raja dan bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Negeri apa? Oh, negeri surga, Uni, negeri Bapak. Wah, itu cocokmologi, itu dogma kalian. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Di sini dikatakan dia akan memerintah di suatu negeri. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa. Akan ada kedamaian di Israel, Yerusalem. Sampai sekarang Yerusalem tempat paling berbahaya, Bang. Tempat orang perang, Bang. Nggak ada kedamaian. Yesus yang udah turun, yang kalian anggap sebagai nubuatan, memenuhi nubuatan Yeremia 23 sampai ayat ke-5 ini, nggak mencerminkan bahwa Yesuslah yang membawa kedamaian di Yerusalem. Justru kehadiran Yesus menghancurkan Yerusalem. Contoh, perang salib gara-gara siapa? Gara-gara Yesus. Orang perang salib ingin mengambil makam suci Tuhan. Gara-gara Yesus perang salib di Yerusalem, nggak ada kedamaian di Yerusalem. Gara-gara Yesus sampai sekarang orang bertengkar di Yerusalem, tidak ada kedamaian di Yerusalem. Artinya apa? Yeremia 23 ayat 5 mengatakan bahwa dia akan membawa kedamaian di suatu negeri. Negeri apa, Bang? Negeri surga. Doktrin kalian ya. Lalu apalagi? Kalau kita lihat di sini, Abang penjelasannya tadi Bang Boling ya. Nih. Saya lebih menekankan, siapa yang menginginkan siapa yang menginginkan Tuhan jadi manusia? Siapa yang berkehendak sih? Siapa sih yang punya kehendak Tuhan jadi manusia? Ini kerjaan siapa sih? Itu pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Bang Boling tadi. Sementara ketika saya menjelaskan bahwa dalam kitab kalian, kenapa semua informasi dalam kitab kalian itu banyak anakronismenya, pendapat orang yang salah tentang Yesus ditangkap, ditulis menjadi kitab suci. Besok-besok hasil gibahan, Bang. Menurut orang Yesus pencuri, ditulis sebagai fakta kebenaran. Yesus pencuri ternyata. Jadi kami tidak bisa percaya kitab suci kalian. Maka kebenaran tentang siapa Yesus anak Maria itu, lihat perspektifnya di Al-Quran. Maka saya tunjukkan di Al-Quran dia nabi, dia adalah utusan Tuhan. Yang saya minta Anda bantah pengakuan Isa
terhadap Al-Quran itu salah menurut kitab kalian di mana? Bantah itu, bantah pakai Bible. Justru pengakuan kalian terhadap tuduhan kalian terhadap Isa yang tidak pernah diakuinya itu saya bantah. Apa kaitannya pernyataan? Kan pertanyaan saya, siapa Yesus menurut dirinya tadi? Pernah nggak dia bilang Oke, dialah waktunya pencipta, habis dialah ini. firman-Nya menjelma? Itu yang saya tuntut. Waktunya Karena habis. pertanyaannya siapa Yesus menurut Yesus? Waktunya habis. Oke, saya menengahi lagi ya di sini ya, Pak Darius Riva ya. Saya tidak membela salah satu di antara kalian, ini mau sama mau kalian. Jadi saya kembali lagi, ini saya pemilik room, kita kembali lagi pada tema mengidentifikasi apakah Isa dan Yesus ini sama seperti apa. Nah, ini pandangan-pandangan yang perlu kita nyampaikan sehingga ada edukasi di room ini. Ya, silakan Pak Darius, 5 menit. Oke, makasih Bang Erga. Yesus dia raja dan Yesus kerajaan Yesus itu tidak bisa ditafsirkan secara jasmani. Ini salah satu kegagalan saudara-saudara muslim. Dan kerajaan Yesus itu akan sempurna di akhir zaman ya. Untuk sementara ini Yesus sedang berkuasa. Kita lihat dulu di dalam Yohanes 18 ayat 36. Coba Bang Erkat tampilkan Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari dunia. Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Dan kerajaan ini akan sempurna ketika dia datang di akhir zaman, menyelamatkan orang Israel dari serangan berbagai musuh. Itu janji yang akan tergenapi oleh Yesus nanti. Makanya di dalam Yohanes Matius 28 ayat 16, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus mengendalikan kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan ada di bumi, tetapi ada di surga. Yesus raja kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Inilah yang teman-teman muslim harus tahu ya. Dan yang kedua, apa sih perbedaan Yesus dengan Isa? Sangat berbeda. Kalau Yesus itu dia lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Sedangkan Isa, kalau saya kata teman-teman muslim bahwa Isa itu lahir malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam. Tapi kalau saya baca, bukan malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Mungkin Teuni lihat di bahasa aslinya apa betul apa malaikat Jibril atau Tuhan sendiri yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Saya akan baca kasih teksnya ya, di mana bukan malaikat Jibril yang meniupkan ruh, tetapi yang adalah Tuhan sendiri, Allah SWT sendiri yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Oke, saya pause waktunya. Udah dapat datanya Pak Darius? Belum. Lanjut Uni dulu. Ini waktu kamu masih 2 menit loh. Di dalam surat 6 ayat 12, di situ Allah kami meniupkan ruh. Bukan malaikat Jibril, tapi Allah kami. Karena kata teman-teman muslim, kami ini menunjukkan Tuhan. Berarti Tuhan yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria, bukan malaikat. Kalau memang ada data malaikat meniupkan ruh, tunjukkan kepada saya. Ada banyak data yang mengatakan bahwa malaikat yang justru Tuhan sendiri yang justru meniupkan ruh ke dalam rahim Maria, bukan malaikat. Dan saya minta data, saya ingin tahu data Quran di mana bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh. Karena di dalam surat 6 ayat 12, Allah sendiri meniupkan ruh, dan dalam surat 21 ayat 91 Allah sendiri juga meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Surat 3 ayat 59 Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam diri Maria, bukan malaikat. Tapi kalau ada data malaikat yang meniupkan ruh, karena di situ digunakan kata kami. Coba karena saudara-saudara muslim selalu mengatakan bahwa kata kami itu menunjukkan Tuhan, Allah. Nah, kata kami ini apakah Allah sendiri atau dengan malaikat? Mungkin teman-teman muslim seperti Uni coba tunjukkan data di mana malaikat yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria gitu. Karena saya baca ini bukan malaikat tapi Allah yang meniupkan ruh. Maka akan timbul pertanyaan, mungkinkah sama atau tidak? Di sini saya akan ambil sebuah kesimpulan. Karena kalau di dalam Injil bukan meniupkan tapi Roh Kudus menaungi Maria. Sesuai dengan Injil Lukas ayat 35. Injil menaungi, bukan meniupkan ruh tapi menaungi Maria. Dari hal ini saya menyimpulkan ternyata Isa dan Yesus itu beda. Karena yang satu ditiupkan ruh, yang satu dinaungi. Yang satu anak dari anak Maryam yang adalah keturunan dari Harun yang ada dari suku Lewi, sedangkan Yesus dari keturunan Daud. Nah, ini sangat berbeda. Isa lahir di bawah pohon korma di sebelah timur Baitul Magis. Sedangkan data Alkitab Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu bagian selatannya Baitul Magis ya. Di dalam apa? Timbang susah payah, menang apa lagi?
Dan sedangkan Isa itu di sebelah timur. Sebelah timur itu mungkin Yordania kah, Arab atau apa. Ya mungkin ada data bisa disebutkan. Tapi menurut Alkitab Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu sebelah selatan dari Baitul itu. Sedangkan sebelah Al-Quran mengatakan sebelah timur. Jadi dengan demikian tidak mungkin satu orang punya tempat lahir yang berbeda. Tidak mungkin satu orang memiliki tempat lahir yang berbeda. Isa katakannya dia tidak mati, dia diangkat. Tapi nyatanya Isa mati menurut catatan surat 3 ayat 35, surat 19 ayat 33 dan 34, surat 4 ayat 159. Isa mati dan dibangkitkan, diberikan hari wafatnya. Oke, waktunya habis. Maaf. Silakan Nona Rifa. Oke, pernyataan-pernyataan yang sangat terlalu banyak ya dari ketidakpahaman, tapi saya akan coba luruskan satu-satu. Yang pertama, tentang bahwa malaikat Jibril yang meniupkan roh tapi bukan Allah. Duh, Bang Andreas harus paham ya. Saya mau tanya sama Bang Andreas untuk konfirmasi logika deh. Bang, Anda dikasih duit sama bos Anda, itu Tuhan yang kasih atau bukan? Silakan melanjutkan. Rezeki dari Tuhan bukan? Saya konfirmasi aja cara berpikirnya. Enggak, saya menjawab aja. Nah, saya konfirmasi. Iya, makanya konfirmasi. Ini logika. Ketika Anda diberikan duit oleh bos Anda, itu rezeki dari Tuhan bukan? Dari iblis atau dari Tuhan? Saya kan tadi bertanya, tinggal Anda jawab. Enggak, saya cuma konfirmasi. Saya mau konfirmasi karena logika Anda cacat. Ketika dalam Islam, seperti Allah katakan, malaikat Jibril meniupkan roh, katanya Allah sendiri yang meniupkan. Inilah yang kalian tidak pahami. Segala pekerjaan itu semuanya adalah pekerjaan Allah, tapi nggak mesti harus Tuhan yang turun langsung ngerjain. Ketika saya dapat rezeki dari bos saya, itu Tuhan yang kasih saya rezeki, bukan Tuhan yang jadi bos saya. Ini mindset kalian gagal di sini. Ketika nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang turunkan Al-Qur'an, lah berarti Tuhan tek turun kasih Al-Qur'an ke nabi kami. Ini loh Al-Qur'an. Kok bisa gini? Malu dibantai segitu. Gak gitu konsepnya. Tapi Tuhan melakukan pekerjaannya dengan mengutus hambanya malaikat Jibril, meniupkan roh, kemudian juga mengutusnya membawakan Al-Quran. Cara berpikirnya begitu, mindsetnya begitu. Salah paham Anda. Kebiasaan sih Tuhan harus kerja sendiri, karena kalian terbiasa Tuhan harus turun sendiri ngerjain pekerjaan yang dia gak bisa kerjain dari langit. Sorry, kita beda mindset, jangan samain. Nah, yang kedua, apalagi tadi tuh tentang pohon kurma, tentang Bethlehem. Saya sudah katakan, informasi di kitab Anda itu banyak anakronismenya. Contoh, Anda tidak menegaskan tadi. Pendapat orang yang tidak jelas itu termuat menjadi kitab suci. Gibahan orang, tuduhan orang termuat dalam kitab suci. Tuduhan orang, anggapan orang. Saya menganggap si Yesus ini adalah anak Yusuf. Ternyata dia bukan anak Yusuf. Berarti itu bohong kalau dia anak Yusuf. Kebohongan orang menjadi kitab suci. Maka bagaimana saya percaya bahwa dia lahir di Efrata, di Bethlehem dalam kitab kalian, sementara kitab kalian memuat informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana. Lukas itu menganalisa menurut pendapat orang-orang mana? Orang Yahudi, munafiknya Farisi. Jangan-jangan dari Farisi munafik lagi, kata Yesus, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Jangan-jangan Lukas dapat info dari orang Farisi. Kok percaya kalian? Dari mana itu pendapat orang itu? Kritisi dulu kitab kalian informasinya. Kalau kita membahas apakah Yesus dan Isa sama atau beda. Saya katakan, kalau yang dianggap Yesus yang mati di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Kalau yang temperamen suka ngutuk sana ngutuk sini bukan Nabi Isa. Saya tidak percaya Nabi Isa suka mengatakan wanita lain adalah kunarion atau anjing. Saya tidak percaya Nabi Isa mengatakan bahwa Bani Israel adalah ular beludak. Nggak percaya saya. Nabi Isa itu Nabi saya kata-katanya nggak mungkin kasar. Saya tidak percaya Nabi Isa mengatakan bodoh kepada muridnya. Nabi Isa tidak sekasar itu. Maka pendapat Matius, Markus, Lukas belum tentu merujuk kepada Nabi Isa atau belum tentu merujuk kepada anak Maria. Karena apa? Lukas, Markus, Matius menurut anggapan orang ditulis. Nah, pertanyaannya, anggapan orang ini bisa nggak kalian verifikasi bahwa itu adalah sebuah kebenaran? Jangan-jangan fitnah lagi. Karena banyak orang yang berkata-kata fitnah tentang Yesus waktu dia sedang diadili. Semua kesaksian tentang dia tidak ada yang benar. Itu kitab kalian yang bilang. Bagaimana saya bisa percaya pendapat Markus, Matius, Lukas, sementara mereka mendapatkan informasi dari anggapan orang? Siapa orangnya? Gak jelas, gak tahu blas. Maka saya tidak bisa katakan kami harus mengikuti parameter kalian di Bethlehem lah, Efrata lah. Kita akan buktikan. Bagaimana cara membuktikan bahwa informasi di kitab kalian benar? Kalian harus buktikan kitab suci kalian itu terbebas dari korupsi, dari yang disebut dengan distorsi.
dari kegagalan secara ilmiah. Baru kita percaya kitab kalian adalah informasinya benar, semua dikatakan. Lalu kembali lagi apa tadi kata Bang Bolin tadi, fitnah, syubhatnya ya. Saya kembali kepada Yeremia. Saya penekanan saya, tolong dijawab pertanyaan saya, Bang. Siapa yang menghendaki Tuhan jadi manusia? Enggak dijawab-jawab. Masa ada kehendak yang tercipta, Tuhan tidak berkehendak, Yesus tidak berkehendak, manusia tidak berkehendak, kok tiba-tiba Tuhan jadi manusia? Siapa yang menghendaki itu? Nah, Yeremia pasal 23, Anda bilang tadi apa? Kerajaannya ada di surga. Saya tanya, apakah patut seorang raja tapi tidak memiliki kuasa? Jawab Bang Boling. Yesus punya kuasa. Sabar, ini masih Saya waktunya tanya. Uni. Saya tanya, kalau seandainya dia tidak berkuasa, bisa tidak dikatakan raja? Kalau dia tidak berkuasa, bisa tidak dikatakan dia raja? Dia berkuasa, dia bukan tidak. Saya dia tanya, berkuasa. abang kan bilang kalau dia berkuasa, Oke, kalau dia tidak waktunya berkuasa, habis 5 menit. Tidak bisa. saya dia tunjuk harus Matius berkuasa. 20:23 dia tidak Waktunya berkuasa. habis. Dia tidak Oke, berkuasa meletakkan saya siapa yang duduk di samping dia. Itu bukan menengahi raja. saja di sini. Tidak mungkin raja tidak berkuasa. Saya menengahi Dor. di sini. Dor. Nyungsep ke bawah. Oke, Baca saya Matius menengahi di sini 20:23, ya. jawab itu. Saya Matius tidak 20:23. membela siapa-siapa. Saya menengahi kalian berdua. Ya, saya menengahi kalian berdua diskusi yang kondusif. Ya, waktu saya tidak akan mengikut campur urusan kalian. Saya sebagai moderator, ya. Silakan. Ya, silakan Pak Darius Boling menjawab dalam waktu 5 menit, menyanggah atau memberikan pertanyaan. Silakan. Oke. Yesus sebagai raja, ada beberapa hal nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Yang pertama di dalam Kejadian 49 ayat 9 dan 10, ya. Di situ sudah nubuatan. Dari Kejadian 49 ayat 9, saya baca sedikit ya, boleh ya? Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10, saya akan baca. Ini nubuatan pertama tentang Yesus ya, tentang raja yang akan datang. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat. Mulai ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuja oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan merekam tangan musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarat dan berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangun engkau? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan ditakluk, kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, ya sampai datang yang berhak. Nah, nubuat ini dilanjutkan lagi di mana? Kita baca lagi di dalam ada lambang pemerintahan, Yesaya 9 ayat 5, bahwa akan telah lahir seorang, saya akan baca dulu Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir buat kita, lambang pemerintahan di atas bahunya ya. Di situ dikatakan lambang pemerintahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan. Tadi pemerintahannya disebut dalam Kejadian tadi. Di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang damai. Dinubuatkan lagi di dalam kitab Mika ya, kitab Mika. Tadi Yeremia sudah nggak usah dibaca lagi. Kitab Mika 5 ayat 1. Coba baca, coba buka kitab Mika. Mika 5 ayat 1. Tetapi hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah, seorang memerintah Israel yang permulaannya sudah purbakala ya. Permulaannya sudah purbakala sejak dahulu kala. Jadi Yesus itu bukan tiba-tiba nongol, dikatakan bahwa permulaannya sejak sudah ada zaman purbakala. Makanya dan Yeremia menggunakan kata Tuhan, disebut Tuhan yang adil ya. Dan juga di dalam Wahyu 20 tadi 22 ayat 6 kita sudah baca tadi, Yesus berkata bahwa dia adalah singa dari Yehuda, bintang timur. Nah, ini nubuat tentang Yesus yang digenapi. Makanya di dalam Yohanes 18 ayat 36 tadi Yesus berkata apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku dari surga. Di dalam Matius 26 ayat 28 ayat 16 itu kata segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di surga dan kuasa di bumi. Kenapa? Dia memiliki otoritas di surga dan otoritas di bumi. Kenapa? Karena dia raja. Dan ini penggenapan secara harafiah ini akan tergenapi ketika dia datang akan menyelamatkan Bani Israel dari serangan musuh-musuh di akhir zaman. Itulah Mesias yang mereka tunggu sampai hari ini. Jadi itu bukan tiba-tiba kami jadikan dia jadi Tuhan, angkat dia jadi raja, tapi memang sudah dibuatkan dari Kejadian. Para nabi mengulangi terus. Di dalam kitab Zakaria ayat 19 juga dikatakan bahwa hai putri Sion, lihat rajamu akan datang
menunggang seekor keledai. Itu sudah dinubuatkan, bukan tiba-tiba kami mengangkat dia jadi Tuhan. Jadi bukan kami yang mengangkat dia jadi Tuhan, tapi itu semata-mata kenapa? Tuhan sendiri yang mengutus anaknya datang ke dunia. Dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia, dan dalam kemanusiaan dia berbicara kepada manusia. Dan tadi pertanyaan saya itu ini belum jawab ya. Saya coba minta satu data deh, di mana malaikat Jibril meniup ruh ke dalam rahim Maria. Itu aja dah minta data. Kalau data-data yang saya kasih itu dikatakan kami meniupkan, di situ tidak ada malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Saya hanya minta satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja data di mana malaikat meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Malaikat Jibril ya. Tapi kalau tadi data-data surat Quran yang saya kasih itu bukan malaikat Jibril, tapi Tuhan sendiri, Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Tetapi kalau dibantai itu bilang adalah malaikat Jibril, tolong diberikan satu aja. Saya tidak minta banyak-banyak kok, cuma satu aja di mana malaikat Jibril meniupkan ruh. Waktunya habis, Pak Darius. Saya sudah Silakan, jelaskan dari tadi, tapi Bang Darius tidak mau menerima penjelasan saya ya. Tapi ya sudahlah, saya juga tidak dapat jawaban siapa yang berkehendak Yesus jadi manusia. Bang Darius tidak tunjukkan datanya. Nah, saya apa tadi? Oh, nubuatan ini semuanya menuju ke Yesus. Itu kan klaim teologi kalian. Kalau kalian lihat, bukan cuma Yesus yang sudah ada sebelum dilahirkan. Nih, baca Yeremia 1 nomor 5. Nih, saya kasih datanya deh, ya. Nah, tuh. Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti dia sudah ada. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Apa yang dikuduskan kalau dia belum lahir? Berarti dia sudah ada. Jadi istilah-istilah seperti ini tidak dibuat aneh oleh orang Islam, karena setiap segala sesuatu ciptaan Tuhan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya cuma mengembalikan pertanyaan kepada Anda terkait tentang Yesus adalah raja di surga. Nah, jawab ini. Bagaimana mungkin dia dikatakan raja tapi dia tidak punya kuasa? Anda bilang berkuasa. Kalau saya bilang saya berkuasa, tapi klaim doang mah apa hebatnya gitu loh. Buktinya nih dia tidak berkuasa. Matius 20:23. Baca ayatnya. Ya. Baca ayatnya nih. Nah, ini ayatnya. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang, ini perkara ibunya ya Salome menginginkan anaknya duduk di samping Yesus. Cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah di kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak memberikannya. Aku tidak berhak. Dengar kata Yesus. Aku masa raja tidak punya hak? Ya bener raja lah. Katanya raja, kok dia nggak punya hak jadi memberikan tempat duduk samping dia? Katanya raja. Mana nih? Aku tidak berhak memberikan, itu akan diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang, bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Pertanyaannya, yang jadi raja Bapak atau Yesus? Bingung saya ini. Hah? Yesus bilang aku tidak berhak, kata Yesus. Anda bilang dia raja, masa raja tidak memiliki hak? Jadi itu, kalau cuma sekedar klaim, saya juga bisa klaim saya istrinya Yesus. Tapi saya tidak bisa membuktikannya, ya sama aja bohong. Nggak cari lawan untuk Arsenal yang sepadan lah, MU lemah. Kebenaran itu adalah adanya kesesuaian antara klaim dengan yang realitasnya ada. Lah buktinya Yesus tidak berhak kok. Masa raja ada hak? Tidak, haknya yang tidak punya hak. Katanya segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Masa berkuasa memberikan tempat duduk untuk anak Salome aja dia tidak berkuasa, tidak berhak. Tuh jawab tuh. Nah ya. Jadi saya sudah berikan analogi. Setiap perspektif Islam itu, ketika Allah turunkan Al-Quran, enggak Allah langsung tek turun kasih. Ketika Allah tiupkan ruh, enggak. Kami memahami semua apapun yang terjadi di dunia ini adalah pekerjaan Tuhan, tapi melalui kekuasaannya. Contoh, membesarkan seorang menciptakan anak manusia itu pekerjaan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang berhubungan intim. Enggak ada kayak gitu. Menciptakan si RK ini adalah Tuhan, tapi yang membuat dia bukan Tuhan, tapi orang tuanya. Mohon maaf aku pakai contoh RK. Artinya pekerjaan Tuhan itu melalui proses. Ketika wahyu diturunkan, bukan Tuhan yang gitu langsung, tapi menggunakan apa? Kekuasaan Tuhan dengan mengutus malaikatnya. Ya, jadi nih bentar. Kalau kita baca dalam surah Maryam ayat 19, di sini dijelaskan bahwa malaikat Jibril mendatangi. Ayat ke-18-nya, dia Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal ini mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal ini adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka Maryam mengandung, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian kita lihat, berarti malaikat Jibril datang kepada Maryam. Itu datanya dulu bahwa malaikat Jibril yang datang. Nah, nanti jawab pertanyaan saya juga, Bang. Silakan Uni. Nah, Maryam di 17. situ Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, mengutus malaikat Jibril yang menampakkan diri di hadapannya seperti manusia. Di sini lagi-lagi Tuhan mengutus malaikat Jibril, bukan Tuhan yang datang langsung niupin ke farjahannya Maria gitu. Nah, ini yang tidak kalian pahami. Kami dalam Islam, Tuhan kami itu bukan Tuhan yang sorry to say, aku bilang ya, harus ngerjain sendiri untuk menyelamatkan Tuhan. Ya, karena kalian percaya seperti itu. Jadi kami beda perspektif. Ketika Tuhan menurunkan Al-Quran, dia mengatakan kami yang turunkan, kami yang menunjukkan. Bukan berarti Tuhan harus datang langsung terus mengerjakan pekerjaan itu. Dia mengutus hambanya malaikat Jibril. Tuh, nih yang lebih eksplisitnya. Nah, coba lihat dalam surah, di situ dijelaskan bahwa, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan waktunya dia. habis. Oke, itu ya. Ya, Oke, itu jadi- yang Ya. dipahami di sini, standing point saya adalah ketika Allah berkata kami, itu bukan Tuhan turun langsung ngerjain apa yang dia kerjakan, tapi Ya. dia mengutus malaikatnya. Saya sudah bawakan ayat-ayatnya tadi. Malaikat Oke. yang diutus. Oke. Saya bertanya secara eksplisit, siapa yang menghendaki 4 Tuhan jadi menit ya. manusia? Ya, 4 saya menit. tidak dapatkan Pasti. jawabannya. Nah, ketika Darius Boling membawa parameternya sendiri, memaksa, tunjukkan tertulisnya bahwa Jibril meniup. Al-Quran itu bukan Bible di mana bisa dikarang oleh manusia sesuai dengan keinginan manusia. Sorry to say, Al-Quran itu adalah bahasa Allah kepada manusia. Bukan apa yang ingin kami dengar, tapi apa yang Allah ingin kami dengar. Itu poinnya. Jadi ketika ada narasi kami tiupkan ruh, itu bukan Tuhan ke kelaminnya wanita, nggak ada begitu. Tapi Tuhan meniupkan ruh melalui perantara malaikat Jibril. Buktinya saya sudah tunjukkan bahwa malaikat Jibril lah yang datang kepada Maryam memberikan informasi bahwa dia akan hamil melahirkan seorang anak. Sama narasinya. Nah, ini sama narasinya. Nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran. Emang Tuhan langsung tek turun ngasih Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Nggak ada seperti itu pemahaman Al-Quran. Jadi kata kami adalah Tuhan dengan segala kekuasaannya. Dan ini secara linguistik dibenarkan secara akademik. Masa Anda nggak tahu dalam bahasa Ibrani ada plural of majesty, dalam bahasa Inggris ada royal we. Ada hal seperti itu. Kita bicara Al-Quran itu bukan bahasa pasar. Al-Quran berkata ketika Allah mengatakan nahnu, artinya bukan Tuhan sendiri. Yang lebih bahaya nanti begini nih, aku yang tiupkan ke farjahannya Maria, baru itu Tuhan yang tiupkan langsung. Kalau aku yang turunkan Al-Quran, baru Tuhan yang turunkan. Coba lihat narasinya dalam Al-Quran. Ketika Allah berkata tentang perbuatannya, dia katakan nahnu, dia melibatkan malaikatnya yang diutus, karena memang dia bekerja menggunakan malaikatnya. Tapi ketika dia meminta untuk menyembah kepada dia, apa kata dia? Innani anallah. Gak ada dia bilang innani nahnullah, kami adalah Allah. Gak ada kayak gitu seperti di kitab kalian. Maka marilah kita membuat, gak ada gitu jamak-jamak gitu. Tapi dalam Al-Quran bahwa tentang dirinya yang berhak disembah hanya ana. Innani anallah, akulah Allah, sembahlah aku. Tapi bagaimana dengan pekerjaannya? Ya dia melibatkan malaikatnya, bukan dia yang turun langsung seperti Tuhan kalian yang turun langsung menyelesaikan pekerjaannya. Seolah-olah gak punya asisten padahal punya malaikat, tapi harus Tuhan aja yang langsung kerjain. Manja banget kalian teman-teman Kristen. Tapi kalian gak bisa jawab. Jawablah bang, siapa sih yang meminta menghendaki Tuhan itu harus jadi manusia, sampai Tuhan rela jadi manusia? Kapan sih dia berkehendak kalau dia harus jadi manusia sehingga dia betul-betul jadi manusia? Ini yang saya pengen selidiki nih. Siapa sih yang punya kerjaan meminta dan menginginkan Tuhan harus jadi manusia gitu loh. Jangan-jangan kalian Kristen gitu yang ingin manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Kotak dogma buka, masukkan ke dalamnya nubuatan menurut saya, karena kitab kalian itu Torah punya Israel. Tidak ada orang Israel mengakui bahwa di dalam nubuatan itu ada untuk Yesus.
Bukti kalau Yesus tertolak adalah jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja ditolak karena dia mati, memenuhi Ulangan nomor 18:20. Emak nabi yang tidak menyampaikan sesuatu yang disampaikan Tuhan, nabi itu harus mati. Kalian percaya Yesus mati? Ya udah, wajar orang Israel mengatakan dia adalah nabi palsu. Jadi kalau kita bicara Yesus dan Isa sama tidak? Tergantung ceritanya. Kalau yang dimaksud adalah penistaan, kami tidak samakan itu. Contoh, dia terkutuk di Galatia pasal 3:13. Sorry to say, itu bukan Nabi Isa. Dia mati tergantung. Sorry to say, dia dijadikan berdosa. Sorry to say, bukan Nabi Isa. Dia marah-marah ketika ada yang jualan di bait Tuhan. Sorry to say, bukan Nabi Isa. Dia waktu itu mengutuk ponara. Sorry to say, bukan Nabi Isa. Tapi dia, kalau yang kalian maksud adalah seorang anak laki-laki yang tidak pernah, ya apalagi dia hilang umur 12 tahun, bikin mamanya cemas tapi nggak minta maaf. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu pasti patuh kepada ibunya. Nggak mungkin dia pergi hilang tanpa bilang-bilang sama mamanya, terus tiba-tiba ketemu mamanya nggak minta maaf, bikin mamanya cemas 3 hari 3 malam hilang. Oke, Bukan waktunya Nabi habis, Isa. Bunda Rifa, Jadi saya untuk tidak closing. percaya banyak Nabi Isa yang diceritakan dalam kitab kalian. Tapi ada bersamaannya. Oke, Apa time itu? is over. Oke, terima kasih. Jadi ya tergantung isi kitab kalian lah gitu. Ya. Silakan Pak Darius Wuling untuk 4 menit closing. Silakan. Ya, terima kasih Uni dan terima kasih Bang Erkan, semua teman-teman. Dari data yang tadi sudah dijelaskan Uni, tidak bisa di situ hanya dikatakan bahwa malaikat Jibril hanya datang bertemu dengan Maria, tidak meniupkan ruh. Tidak ada data satupun yang mengatakan bahwa malaikat Jibril hanya diutus datang kepada Maria, tetapi tidak meniupkan ruh ke dalam rahim Maria. Tidak ada. Itu yang pertama. Dan yang berikut dari teman-teman Muslim mengatakan bahwa malaikat, oke lah kita ikut narasi teman-teman, walaupun tidak ada tapi kita ikut saja bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh. Tetapi dalam surat Quran 3 ayat 59 di situ dikatakan bahwa Isa diciptakan seperti Adam dari tanah liat. Nah, ini yang benar mana? Isa diciptakan seperti Adam tanah liat atau memang malaikat Jibril yang Tuh Bang Buling dari tadi kalau bacain ayat Al-Quran kita kok nggak pernah nunjukin ayat ya. Kalau saya bacain Bible saya tunjukin ayat loh. Coba saya mute dulu datanya. Coba apa Bang Eka tunjukkan dulu. Enggak. Saya dari tadi kalau kutip Bible saya tunjukin ayatnya. Anda baca Al-Quran saya kok nggak tunjukin ayat ya? Satu device, makanya saya suruh. Ya tolong RK, tolong RK. Saya nggak mau di framing Al-Quran saya. Kok kayak gitu jadinya bunyinya? Surat 3:59. Kalau bacain ayat orang lain, hormati 3 Bang. ayat Tunjukkan 59. dalilnya. Surah Jangan berapa? disimpulkan gitu loh. Sabar, Nis. 59. Bacakan ayatnya. Enggak, saya dari tadi tidak pernah tidak akan interupsi kecuali saya respect dengan kitab kalian, saya tunjukkan ayatnya ya. Sorry to say. Oke, silakan. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam dan menjadi seperti penciptaan Adam dan menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah. Berarti ayat ini seolah-olah Selesaikan dulu. Jangan Anda pentafsir Al-Quran saya Anda itu. Baca selesaikan. Kayak gitu sih. Baca sampai habis. Kecuali Anda pentafsir kitab saya boleh. Silakan. Saya enggak mentafsir kitab Anda loh dari tadi loh. Yuk kok seolah-olah Anda bilang kok Al-Quran saya seolah-olah kan jangan terima saya enak aja. Mentafsir Al-Quran. Baca ulang. Oke, baca ulang dari awal ya. Silakan. Dari awal. Oke. Enak aja. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam ya. Dia menciptakan dari tanah kemudian berfirman kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya. Nah, ini tentu berbeda juga dalam apa? Tanya ke saya dong maknanya, jangan jelasin maknanya. Maaf, saya tengahi dulu. Saya nggak bisa kayak gini. Saya respect dengan Anda loh. Tapi kalau Anda sudah mulai mentafsir Al-Quran saya, sorry saya nggak bisa. Saya tidak pernah mentafsir kitab Anda dari tadi loh. Saya tidak tafsirkan. Sabar Uni, diam dulu Uni. Jadi gini ya. Ketika Pak Darius membawakan ini saran ya, ketika Pak Darius membawa Al Imran ayat 59 ada tafsirnya di bawah. Ada Ibnu Katsir, ada Kemenak, ada Al-Azhar, ada Jalalain. Nah, jadi jangan pakai simpulkan kita punya ini. Itu. Silakan lanjutkan. Nah, itu tadi saya mau tanya itu, tapi kan waktunya sudah singkat, Nanti kita sambung nanti. Ini sudah closing statement loh. Anda bawa pertanyaan di closing statement kan nggak etis. Tadi Uni closing statement. Silakan. Ada banyak klaim yang ditujukan kepada Alkitab. Tidak membawa ayat baru. Ayat yang tadi yang saya bawa. Ayat yang tadi yang saya bawa saya tegaskan bukan ayat baru. Ayat baru. Nanti saya bisa. Ini ayat baru ini, nggak bisa kayak gitu. Ini ayat baru dibawa ke saya. Saya tegasin ayat yang tadi. Silakan. Oke. Dari pernyataan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada data yang mengatakan malaikat dari dibaca malaikat Jibril meniupkan di dalam rahim Maria, tidak ada, hanya dikatakan bahwa kami. Kita selalu menanyakan kata kami itu siapa? Teman-teman muslim selalu jawab itulah kebesaran Allah, itulah Tuhan. Oke. Tetapi di satu sisi kita menanyakan lagi jawaban saya.
Ini saya tidak sukanya Bang Darius ini loh. Kapan Oke. saya bilang kayak gitu? Itulah saya. Itulah. Oke, apa kayaknya penjelasan saya tadi? sudah Bukan, ini ya. saya tidak suka Bang Darius ini dari Oke. tadi menyimpulkan yang tidak saya simpulkan. Saya tidak pernah begitu loh perasaan dari tadi. Saya tidak pernah memframing Oke, Anda dengan kita kesimpulan clearkan slogan. saja. Saya tidak pernah mentafsir kitab oke. Anda. Tidak ada ini. Yang Sudah. saya sampaikan saya aja paham, Bang, saya paham. yang saya sampaikan aja. Iya, iya, saya Jangan paham, bawa-bawa saya paham. sesuatu yang kawan-kawan muslim lah yang dibawa Bang Darius. Ya, Heran saya. tenang. Kita Oke, kamu. berdiskusi berdua loh. Saya host, saya sebagai moderator, saya tidak bela siapa-siapa. Pak Darius, ini 1 menit lagi, silakan closing statementnya. Silakan. Jadi dengan Respect, demikian Isa tetap dengan Yesus itu berbeda dari proses lahirnya, ibunya juga berbeda, dan dengan demikian Isa bukanlah Yesus, karena Isa bukan raja, Isa bukan imam, Isa hanya sebatas nabi, Isa hanya utusan Allah SWT, sedangkan Yesus ada datang dari Bapa yang adalah Adonai Elohim, ya berbeda. Kalau Isa adalah manusia yang diutus, sedangkan Yesus adalah dia turun dari surga. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8 ayat 42, sudah sangat jelas ya. Yohanes 6 ayat 38, Yesus juga mengatakan bahwa dia turun dari surga. Yohanes 8 ayat 23, Yesus berkata bahwa kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari aku bukan dari bawah, kamu dari bawah, tapi aku bukan dari bawah. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa yang datang menjadi manusia, tetapi Tuhan Sang Firman yang datang menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaan dia memiliki jabatan sebagai nabi, rasul, sebagai nabi, imam, dan raja. Yesus berkata di dalam Yohanes 18 tadi bahwa kerajaanku bukan di dunia ini, tapi kerajaanku ada di surga. Dan Yesus berkata segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kematian dan kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa Oke, iblis. time is over. Selesai. Oke, Closing. terima kasih. Terima kasih. Ya, lanjut di sesi 2 ya, Isa atau Yesus ini ya, karena ada hal-hal yang syubhat yang harus saya luruskan dari Bang Darius ya. Karena ada beberapa syubhat Oke, di sudah akhir-akhir selesai Uni. Nanti kalian dua baku kapan atur sendiri Bang lagi. Darius? Kapan Bang Darius? Kapan Kalian dua waktu baku kita atur. selesaikan? Karena ada beberapa yang Abang tuh sudah saya jelaskan masih juga di framing. Saya jelaskan masih juga di framing. Saya minta waktu lagi untuk, bahkan saya tidak mendapatkan jawaban Ya. saya. Bayangkan loh, saya tidak dapatkan jawaban Oke, saya loh. sudah itu kamu udah baku Makanya. omong di DM kah atau bagaimana kah? Baku BA kah? Kamu udah baku atur. Oke. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.